Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal FR yang sudah pernah muncul ya untuk ujian CPNS tahun 2024. Masih ada kesempatan sampai tanggal 14 November. Jadi bagi yang belum belajar, bisa belajar di channel ini. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah tes intelijensi umum, yaitu berupa silogisme dengan model baru. Kemudian ada figural, penerapan analitis, perbandingan kuantitatif, dan pecahan. Pada kali ini adalah part 8. Namun sebelumnya kita membaca dulu sebuah nasihat atau kata-kata motivasi untuk kehidupan. Dalam setiap perjalanan hidup, ada kalanya kita menghadapi rintangan yang tampaknya tak teratasi. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Ketika satu pintu tertutup, selalu ada jendela lain yang menunggu untuk dibuka. Jangan biarkan rasa putus asa menghalangi mimpimu. Gunakan momen ini untuk merenung dan merencanakan langkah berikutnya. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Percayalah, kemampuan dan potensi dirimu lebih besar daripada apa yang kamu bayangkan. Teruslah berjuang, tetaplah berpikir positif, dan yakinlah bahwa masa depan yang lebih baik menantimu. No name. Semoga apa yang saya berikan untuk tampilan pertama ini bisa menjadi inspirasi untuk menjawab soal-soal ujian CPNS. Sekarang kita akan masuk kepada soal, yaitu soal FRTU silogisme. Nomor 1, Burhan selalu membawa bola ke lapangan sepak bola. Kemarin Burhan bermain sepak bola di lapangan Hasanuddin bersama kelompoknya. Ketika bermain bola, Burhan mempermainkan bola dengan lincahnya. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Burhan kadang membawa bola ke lapangan. B. Burhan memainkan bola dengan lincahnya. C. Burhan tidak membawa bola ke lapangan. D. Burhan berada di lapangan tapi tidak bermain bola. E. Burhan berada di lapangan hanya menonton untuk tonton temannya bermain. Nah, sebenarnya ini adalah soal model baru, namun dilihat dari modelnya ini lebih gampang dibanding soal yang sebelum-sebelumnya, bentuk silogisme sebelumnya. Nah, jadi kita lihat jawabannya. Burhan kadang membawa bola ke lapangan. Nah, hal ini bertentangan dengan pernyataan Burhan selalu membawa bola ke lapangan. Jadi selalu ya, berarti salah. Kemudian bagian C, Burhan tidak membawa bola ke lapangan. Wah, jelas ini bertentangan dengan pernyataan bahwa Burhan selalu membawa bola ke lapangan sepak bola. Kemudian bagian D, Burhan berada di lapangan tapi tidak bermain bola. Nah, di sini kemarin Burhan bermain bola sepak bola di lapangan, jadi dia bermain bola. Kemudian bagian E, Burhan berada di tempat lapangan hanya menonton temannya bermain. Di sini jelas-jelas dia memainkan bola dengan lincahnya. Nah, tidak ada istilahnya bahwa setelah istirahat dia ada informasi tentang hal itu ya, tidak ada. Begitu juga bagian D, tidak ada informasi juga tentang hal itu. Nah, kalau bagian A dan C itu bertentangan dengan pernyataan yang pertama. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B ya, Burhan memainkan bola dengan lincahnya. Hal ini memenuhi pernyataan di atas ini halnya. Burhan memberikan bola dengan lincah. Jadi mudah kita melihat yang mana jawabannya ya. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, yaitu tentang figural. Nah, ini figural. Kita lihat di sini ada bandul warna putih, ada warna hitam. Nah, di sini ada lingkaran hitam kecil, ada lingkaran putih kecil. Nah, ini gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 adalah tanda tanya, 6 ini 7, 8, 9. Nah, dari pilihan-pilihan tersebut, manakah yang benar? Apakah A, B, C, D, dan E untuk mengisi gambar tanda tanya? Kita lihat jawabannya. Kita ambil kembali gambar yang ada pada soal, kemudian kita analisa satu-satu. Hubungan gambar pertama dan kedua adalah bandul putih menjadi warna hitam. Jadi kita lihat bandul yang warna putih menjadi hitam. Ya. Warna putih menjadi hitam ini yang keduanya ya. Ya. Kemudian lingkaran kecil hitam menjadi lingkaran putih. Ini yang kecil hitam akhirnya menjadi lingkaran yang putih. Begini juga bandul putih ini menjadi hitam ya. Kemudian ya hitam, kemudian lingkaran bawah. Jika bermanfaat, mohon di-share ya.
hitamin menjadi putih. Selanjutnya, hubungan pertama dan ketiga adalah gambar lingkaran kecil hitam. Ini berada pada tempat di mana gambar pertama kosong. Nah, di sini kan yang kosong di sini, maka tempatnya di sini. Ini juga yang kosong di sini, maka tempatnya di sini. Jadi di gambar kedua ini yang hanya berbeda itu adalah masalah kalau kita lihat gambar di sini yang kolom kedua ya, gambar kedua dengan gambar ke-8 ya. Nah, di sini bandul putih, di sini jadi hitam, di sini putih, ini juga putih, hitam, putih. Nah, sekarang ini hitam, maka di sini adalah bandul yang putih. Kita cari, daripada kotak yang berisi tanda tanya adalah bandul hitam menjadi putih dan lingkaran hitam menjadi lingkaran putih. Jadi hitam ini, putih ini menjadi hitam, kemudian hitam ini menjadi putih. Jadi kita lihat gambarnya seperti ini. Bandul hitamnya menjadi putih, kemudian lingkaran putihnya menjadi hitam. Jadi jawaban yang benar ada pada jawaban B. Selanjutnya ketiga itu penalaran analitis. Nah, di sini dapat orang yang duduk melingkar di meja bundar dengan inisial A, B, C, D, F, G, dan H. A berhadapan dengan F dan C berhadapan dengan G. E duduk di antara A dan C, sedangkan D duduk di antara A dan G. Jika D berseberangan dengan H dan E berseberangan dengan B, di manakah posisi duduk F? A di antara E dan H, B di antara B dan H, C di antara B dan D, D di sebelah A, E di sebelah C. Kita jawab. Kita buat dulu ilustrasi meja bundarnya. Nah, kemudian kita lihat bahwa A berhadapan dengan F ya. Jadi A berhadapan dengan F. Kemudian C berhadapan dengan G. C berhadapan dengan G ya. Jadi kita buat dulu seperti ini. Nah, kemudian E duduk di antara A dan C. Berarti kalau badilnya seperti berarti E-nya bagian sini. Ya. Kemudian sedang D duduk di antara A dan G. Oh, berarti di sini A dan G. Dia duduk pada D. Kemudian D berseberangan dengan H. Berarti D seberangnya di sini ya. H. Kemudian E berseberangan dengan B. Berarti di sini adalah B. Nah, jelas kelihatan ya. Di mana posisi duduk F? Jelas F-nya itu berada di antara E dan H. Kalau E dan H itu adalah C. B dan H jelas F. B dan D itu adalah G. Sebelah A bisa E bisa D. Sebelah C bisa E bisa C bisa E bisa H. Maka jawaban yang benar antara di antara B dan H, yaitu F-nya ini. Jawabannya adalah B. Di antara B dan H. Kemudian nomor selanjutnya adalah perbandingan kuantitatif. Itu nomor perbandingan kuantitatif itu nomornya nomor 4 ya. Sebuah pabrik roti memproduksi 300 roti dalam 4 hari. A, banyaknya roti yang dibuat oleh pabrik selama 9 hari. Jadi ada 4 hari, ada 9 hari. Kemudian B itu adalah 450. Ya, jadi ada angka 450. Hubungan kuantitas antara A dan B. A lebih kecil B, B 2 kali A lebih kecil B, C A lebih sama dengan B, D 3A sama dengan 2B, E 2A sama dengan 3B. Kita jawab ya. Yang pertama adalah kita menjadikan dulu setiap hari kira-kira berapa roti yang dia mampu. Ya. Ini setiap hari mampu produksi roti sebanyak 300, dibagi 4 hari sama dengan 75 buah roti. Itu setiap hari. Jadi kalau 9 hari kali aja. Jadi 9 hari mampu memproduksi roti sebanyak 9 kali 75 adalah 675 buah. Nah, berarti A itu 675. Kemudian B itu adalah 450. Nah, dari lihat di sini jelas kelihatan bahwa bagian A salah, bagian B lebih salah lagi karena 2 kali A berarti 675 2 kali ya. Kemudian C jelas tidak sama. Kemudian Suka dengan videonya? Like dong. D juga 3 kali A. Itu berarti lebih besar daripada ini cuma 2 kali. Maka yang bisa benar adalah bahagian E. 2 kali A sama dengan 3 kali B. Itu dengan menjauh dengan metode langsung seperti ini. Untuk membuktikan kejelasannya ya. Jadi ini sudah bisa kita jawab ya. 2A sama dengan 3B karena bagian A, B, C, dan D ini salah. Jadi mau tidak mau itu pasti E yang benar. Nah, untuk membuktikannya tinggal dikali saja. A itu lebih besar daripada B, jelas di sini A lebih besar daripada B. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita kali lah 2 kali 3B pasti sama dengan ya 2A sama dengan 3B. Jadi kali saja 2 kali
berapa? 675 1350, ini 3 kali 4 setengah itu 1350 juga. Jadi hasilnya 2A sama dengan 3B. Jawaban adalah yang benar adalah bagian E, 2A sama dengan 3B. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor 5, ya adalah pecahan ya. 5/6 kali 2 sepertiga dikurang 1 ditambah sepertiga sama dengan A 2 3/18, B 2 5/18, C 1 3/18, D 1 5/18, E 1 7/18. Kita jawab. 5/6 kali 2 sepertiga dikurang 1 tambah sepertiga. Jadi ini sebenarnya matematika dasar yang paling dasar ya. Kalau tahun-tahun 90-an sih ini SD, ini sudah dipelajari ya, dan kita harus mahir dengan ini. Kalau sama Gen Z ini biar seperti ini mungkin dia tidak bisa jawab ya. Sudah banyak kita lihat di TikTok ya, bukti-bukti bahwa menjumlah ataupun mengali itu mereka tidak tahu. Nah, kita lanjut 5/6 ya. Jadi 5/6 dikali, nah ini 2 sepertiga itu sama saja kalau kita mengatakan 2 kali 3 ditambah 1 itu sama dengan 7 ya. Jadi 5/6 dikali 7/3 dikurang 1 ditambah sepertiga. Kita lanjut lagi. Kalau dalam perkalian seperti ini, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 35/18 kurang 1 ditambah sepertiga. Kemudian kita cari angka 18 dalam 35, jadi kita ubah menjadi 18 tambah 17/18 kurang 1 tambah sepertiga, atau sama dengan 1 17/18 kurang 1 tambah sepertiga. Selanjutnya, karena di sini ada 1, sini kurang 1, berarti kita bisa tulis 1 tambah 17/18 kurang 1 tambah sepertiga. Hasilnya adalah 17/18 ditambah sepertiga. Nah, ini 3 kita kalikan dengan 6 supaya sama penyebutnya, sehingga menjadi 17/18 tambah 6 kali 1 per 6 kali 3. Hasilnya adalah 17/18 tambah 6/18. Selanjutnya ini 17/18 tambah 6/18. Nah, sekarang kita usahakan ini menjadi 18 ya. 18/18 berarti kita ambil 1 di sini menjadi, tambahkan ke sini menjadi 18/18 ditambah 5. Ya, jadi 65. Nah, 18/18 di mana? 1. Jadi namanya 15/18. Berarti jawaban yang benar adalah bagian D. 15/18. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.